bisa kusimpulkan bahwa dia ini punya semacam low quality juga orangnya. Low quality Oke. smooth. Langsung ditembak. Terus Iya lanjut. dong. Jadi bisa Kalau kata pepatah itunya mah behind the gun, don't gun, and behind apa sih? Behind. Memang aplikasi Smule ini cocok sama orang-orang yang tipenya introvert. Aku introvert termasuk. Jangan-jangan nih, sebetulnya yang nulis ini temannya hostnya ngobras ini juga. Bisa. Apa ini tadi Sering topiknya, juga gagal. Mas Nana? Sering juga gagal. Topiknya random. Dibuka. Oke. Silakan dibuka. Wait. Ini kita acaranya namanya ngobras, ngobrol asik Asik. bareng Virtuoso. Temanya adalah dampak media sosial Smule dalam kehidupan sehari-hari. Sumbernya Kompasiona, penulisnya Yuda Wicaksana Putra. Oke, ini artikel beneran ini ya? Enggak. Iya, Kalau artikel Kompasiana beneran, kan itu kan makanya dari sensor saya. pembaca sama sekali tidak terkait dengan Kompas. Dia enggak ada Ya, itu cuma opini aja, opini dari pembaca aja. Dia bikin artikel. Nah, dampak-dampaknya adalah ada 6 poin di sini. Membuang-buang waktu, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Jadi kebanggaan semu. Terus yang keempat ada perubahan perilaku gara-gara main Smule. Yang kelima menjadi candu yang tak nampak. Dan keenam, hilangnya privasi dan bahaya cybercrime. Iya. Sebentar, satu-satu. sampai dengan poin. Sebentar. Oke, belum. Ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, bisa kusimpulkan bahwa dia ini punya semacam low quality juga orangnya. Low quality smooth. Langsung ditembak. Terus Iya lanjut. dong. Jadi bisa dibilang nih orang juga kayaknya pengen ikutan, cuma nggak bisa apa-ngapain gitu. Cuman tidak bisa masuk circle gitu ya. Dia Iya, ngambil betul. angle lain. Lanjut. Oke, kita bedah satu-satu ya. Nomor 1 dia bilang membuang waktu. Kelihatan nggak? Baca nggak tulisannya? Ada, bisa. Jadi entah Bisa Begitu di lepas zoom. kacamata, Bisa di zoom. begitu lepas kacamata nggak lihat lagi. entah sadar atau tidak, waktu kita akan tersita oleh sosial media. Kita sering disibukkan mengamati akun sosmed kita, hanya untuk melihat apakah postingan kita di-like orang lain dan dikomentari orang. Seperti Smule, kita disibukkan melakukan rekaman yang kadang membutuhkan waktu lebih dari sekedar orang posting foto atau status. Biasanya orang melakukan aktivitas karaoke belum tentu seminggu atau sebulan sekali, itu pun hanya mungkin 2 jam. Saat ini dengan Smule, Anda bisa melakukan tiap hari atau tiap saat. Bayangkan dalam sehari 2 jam, waktu Anda tercurahkan untuk sibuk bersosmed. Dalam seminggu ada 14 jam, sebulan 60 jam, dihabiskan untuk kepentingan sosmed. Seandainya waktu itu bermain dengan orang terdekat, mengajari anak belajar, mengaji, hafalan doa, tentu akan lebih bermanfaat. Komentarnya, teman-teman. Ya udah aku bilang tadi itu Ini mah kita ngobrol kesimpulannya di awal ya. Kan ada jenis orang yang memang kesulitan untuk memanage waktu gitu ya. Dia tidak bisa menempatkan skala prioritas itu. Tidak bisa kita pungkiri. Skala prioritas itu ada jenis orang yang tidak bisa. Iya. Makanya aku bikin OC yang jarang orang bisa join karena buang-buang waktu untuk di komen, di like dan lain-lain. Kalau udah banyak yang join, aku tutup itu OC beneran. Kalau aku pribadi, aku tahu Smule ini justru aku waktu masih gawe di pekerjaan umum dulu. Taunya malah dari situ tuh, ada yang dangdutan tuh di kantor kan. Habis itu ya enggak tahu apakah menghabiskan waktu apa enggak, tapi ya sama mencuri-curi waktu juga habis letih, ngapain gitu. Untuk hiburan ya. Nyanyi gitu kan. Nah, selesai lanjut lagi gitu. Ya ini sih kalau masalah membuang waktu kan tergantung orangnya ya. Iya, benar. Betul. Yang kedua, ketika memang total banyak waktunya habis, itu justru malahnya memang nyari event waktu itu. Nyari duit. Iya itu. Benar. Nah, itu dia tidak termasuk di situ orang ini. Dia belum sempat nyemplung dia. Karena nggak bisa. Dan seandainya nggak bisa nyanyi. Dia tidak akan jadi apa-apa juga gitu ya. Itu. Iya.
Baik. Oke, Kalau next. Mbak Moy? Moy? Kalau Komentar? aku sih ya untuk hiburan sih ya. Iya, benar-benar Hiburan aja sih. Hiburan yang murah meriah gitu ya. Explore. Iya, daripada ke karaoke kan bayar gitu kan. Kita mending di sini bisa explore gitu kan. Tes charms gitu kan. Jadi kalau kita Tes mungkin ornamen dan lain-lain. bukan membuang waktu ya, jadi justru malah memanfaatkan sisa waktu luang. Iya. Biar Untuk hiburan biar gitu. nggak mana gitu kan. Karena posisi kayak gini pun aku juga sambil gawe nih. Nah, itu enggak dia sadarin sama yang ini tuh. Iya. Kalau kata pepatah itunya mah behind the gun, don't gun, and behind apa sih? Behind. Apa Bang? Itu apa artinya apa? Yang jangan melihat senjatanya, tetapi siapa orang yang memegang senjata itu. Gitu. Jadi ya udah gitu aja. Behind the gun. Nah itu. Siap. Tahu apa? Oke. Tapi kadang ada loh yang suka spam like itu. Aduh, aku paling benci aku. Padahal kita nggak kenal loh. Kadang ininya kita di like-in semua. Itu gitu. ya, kalau masalah like dan perhatian ada loh orang itu salah satu resiko yang bisa positif. Iya sih ya. Ya banyak yang jempolin, negatifnya banyak yang komen jelek di komentarnya, di kolom komentar. Dan itu berlaku di semua sosmed kalau menurutku ya, nggak cuma di Smule. Ya, betul. Ya sih. Instagram lebih jahat lagi kan? Iya. Nah, Instagram, Facebook lebih canggih lagi tuh. Jempol sama otaknya netizen. Lebih cepat jempol daripada otak. Kalau yang nomor 2 ini sebetulnya aku tidak nggak ada denial ya, maksudnya ini memang ada fakta ini. Salah satunya virtuoso ini. Ya. Tadinya nggak kenal kan sama sekali. Sekarang jadi ya kayak teman alumni sekolah aja sih. Kalau dari sudut pandangnya si penulis ini, dia bilang karena terlalu sibuk bersosmed, maka terkadang mereka abai sekitar. Sibuk bernyanyi demi untuk posting supaya dilihat orang banyak. Lupa anaknya yang lagi asik bermain, yang sebenarnya butuh perhatian dan mungkin teman main. Kita sibuk cari teman baru, tapi buang kesempatan untuk berinteraksi dengan orang dekat. Maka tak salah jika sosmed bisa mendekati yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Ini kayaknya kacamatanya harus ganti nih, Mas ini. Dia pakai kacamata kuda berarti ya? Nah, ini dia sebenarnya ini kayak semacam, jadi dia ini kayaknya supaya tulisan ini dibaca oleh istrinya. Justru curhatan. Oh, curhatan. Iya. Ini bukan ini sebenarnya curhatan dia ini ya. Curcol. Iya. Seperti namanya Yuda kan? Iya. Ini dia nulis buat istrinya. Iya. Istrinya nyanyi melulu kan. Jadi keluhan pribadi tapi dilempar di publik gitu ya. Supaya bisa dibicarakan di Ngobras gitu. Jangan-jangan nih sebetulnya yang nulis ini temannya hostnya Ngobras ini juga. bisa. Iya. Orang dari tadi tuh nyari tema yang enak apa ya? Kayaknya kalau cuma bahas tentang verified badge itu terlalu kecil kayaknya bahasanya. Iya. Bentar. Dengan keyword Smule, aplikasi Smule, apa ada update apa? Nongol lah link ini di Kompasiana. Tapi emang Bang, kalau untuk aku aja dari saudara, dari orang tua, pandangannya seperti ini gitu. Nggak dipungkiri. Sama seperti yang ditulis di Kompas itu, ucapannya seperti itu. Kalau aku bilang sih Yus begini, itu kan tergantung kita meletakkan prioritas kita berada di mana gitu. Itu tetap memang bisa cara pandang orang di sekitar kita memang bisa begini memang. Kalau kita memang salah menempatkan prioritas. Nggak ini sih, nggak menutup kemungkinan ada juga memang beberapa kasus yang dia jadi malas kerja. Ada memang aku pernah dengar. Oh gitu? Ya, ada. Antangnya dia nyanyi ya. Nyanyi bisa dapat duit gitu. Dan dapat teman baru bukan ya. karena duit, karena ini aja, teman baru mungkin kan, atau dia mungkin seorang predator gitu kan.
Iya, tidak menutup banyak loh, apalagi di tahun-tahun 2015-an Iya, di awal bawah atau ke atas kemunculannya banyak udah rame sekali. banget. Ya kan? Banyak Iya, sekali itu iya, apa istilahnya tuh moduser-moduser. Hmm. Akhirnya kasusnya minjam duit lah, mancarin orang terus minjem duit Banyak kabur gitu, ya gimana? kasus-kasus gitu banyak. Banyak banget. Baru enggak Atau- lo mau ganti baju. Panas. Pulang gereja tadi belum ganti soalnya baru. Loh, malam Iya tadi masuk jam 6 yang sore ya. sore. Atau kemungkinan orang yang sulit bersosialisasi di dunia nyata bisa berekspresikan diri di diajak Smul ini dan jadi banyak teman lah gimana gitu kan, jadi asik di situ di dunia sendiri. Terus terang gini, aku pernah ngobrol Dulu ada kodok. sama leadernya Smul Nation toh. Memang aplikasi Smul ini cocok sama orang-orang yang tipenya introvert. Aku introvert termasuk. Cocok maksudnya. Dan komunitas Smul Nation sendiri itu sebenarnya komunitas yang orang hampir rata-rata orangnya itu introvert ternyata. Punya kesenangan sendiri gitu loh. Oke. Yang lain makan bakso toh dia di kamar take gitu toh. Oh iya. Sering pasti begitu kan. Introvert yang itu maksudnya. Iya, dia lebih nyaman dengan gadgetnya dan teriak-teriak daripada ngobrol sama orang-orang yang mungkin obrolannya nggak penting-penting amat. Amat dan justru ngabisin energi dia. Iya. Gitu kan. Banyak katanya sih begitu ya, katanya kalau orang introvert tuh kebanyakan ngobrol sama orang, apalagi posisinya rame, energinya lebih terkuras gitu kan. Jadi akhirnya cara dia partisipannya sudah ada 7. Siapa nih yang satu nih? Charge-nya itu ya itu sendirian. Sopo. Siapa yang baru gabung? Cak Marica. Oh, si siapa nih? Marica. Eca. Iya, Eca. Nah, kalau menjauhkan yang dekat, gimana persepsinya Ada teman-teman? benar. Yang tadi jadi orang yang di sebelah kita nggak di. Tapi kalau kayak model Bang Big dia sudah selesai dengan semuanya, maksudnya gitu loh. Anak-anak udah gede gitu toh, anak-anak udah gede. Nah itu dia. Awasin lagi. Tergantung orangnya. Malah lebih senang mereka kalau kita nggak recokin kan. Bapaknya ada mainan sendiri gitu kan. Iya. Mana yang baru gabung ini? Gak ada penampakannya. Dia lupa ini unmute itu kali mikrofonnya. Tahu siapa nih? Lo kan? Eca kan? Eca. Poin 3, kebanggaan semu. Salah satu mekanisme sosmed agar menjadi menarik buat si pengguna adalah membuat kebanggaan terhadap diri sendiri. Ketika kita punya follower banyak atau postingan kita di-like banyak orang, maka itu menjadi kebanggaan kita. Dia ngukur. Yang terjadi kita akan selalu berusaha menambah follower dan menyibukkan diri dengan membuat postingan bisa ini. Mungkin dia postingannya itu langsung dia masukin ke SNLG. Nah. Punya orang dalam ya. Punya orang dalam dia langsung kirimin sebar. Itu bisa betul kalau dia ngomong ke orang yang orientasinya nyari follower. Bisa betul. Nah, ya. Tapi kalau follower, saya tidak nyari follower. Sama. Tapi kalau memang ada kebanggaan, iya memang iya. Kalau kebanggaan iya jujur sedikit lah. Senang banget nilai orang bisa nggarap lagu selesai gitu kan. Puas gitu loh. Suara sendiri. Ini lagi-lagi si curhatannya si Mas Yuda ini mungkin sosmednya dia followersnya dikit. Bisa. Bang, Kang, kasih tahu follower sama like bisa dibeli gitu. Iya. 25.000 doang gitu kan. Nanti materi ini kita upload di YouTube. Mudah-mudahan Mas Yuda nonton ya. Iya. Jadi ada ini toh, ada yang berimbang toh. Sudut pandangnya. Betul. Ditanggapi oleh Smuller langsung. Apalagi yang bikin bangga setelah punya badge itu ya, verified badge itu makin bangga kayaknya ya.
Enggak juga. Aku Biasa jujur aja. rasanya Nggak kalau ada buat aku hubungannya sih. Nggak ada hubungannya, ya. nggak ada Enggak ada hubungannya. Oh, nggak ada. spesial-spesialnya Cuma sekarang. Iya, jadi biasa biasa biasa. gitu. kalau aku sih cuma Mm-mm. unik, seperti ada Ya unique buat value lucu-lucuan aja. aja. Maksudnya Iya, lucu-lucuan apa, aja. bahwa nama kita berbeda gitu ya. Ada kuningnya gitu. Itu doang. Ya Mainan aja. kalau di Instagram kan ketika dia udah dapat centang biru kan kayaknya wah udah spesial nih. Iya. Sekarang udah bisa dibeli. Hmm. Mm-mm. Sudah nggak spesial, nggak eksklusif lagi. Iya. Kayaknya udah Centang setara itu. sama yang apa namanya artis-artis bercentang biru. Beda tetap. Jadi sementara belum ada kelebihan apa-apa ya dengan Cara ada. cantumkannya badge kuning. Menurutku bukan Ada. sementara, itu akan sampai selamanya. Apalagi kalau nanti makin banyak orangnya, makin tidak Udah nggak istimewa spesial. lagi itu. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Udah biasa. Next. Nah, ternyata small ini bisa merubah perilaku seseorang. Oke. Penggunaan sosmed yang makin intensif akan membawa pada perubahan perilaku. Perilaku itu bisa tanpa disadari. Semakin lama bisa menjadi semakin individualis. Bahkan muncul perilaku lain dalam kasus small yang saya temui. Nah, ini cerita nih dia nih. Dia nggak mau diganggu ketika sibuk rekam lagu. Bahkan ketika ada orang dekat seperti anak atau istri dibentak dan marah-marah, jika dianggap mengganggu aktivitas dia. Nah, ini dampaknya balik ke poin 2 tadi yang menjauhkan yang dekat tadi. Bahkan waktu yang harusnya untuk kebiasaan rutin, saatnya sholat maghrib tapi malah rekam lagu. Ini dia sosmed yang bikin perilaku dan kebiasaan orang bisa berubah ke arah yang tidak baik. Ya, tergantung orangnya juga ya. Lagi-lagi ya. Masing. Mm. Iya, kembali ke orangnya sendiri sih. Kembali ke Dia person. Mas surveinya ke Yuda satu nih kayaknya orang apa kenapa ke ya? berapa orang sih? Hah? Enggak, dia dari kayaknya pengalaman sendiri terus Oh, dia pengalaman sama sendiri. ratakan. Ini kan pandangan dia ini. Berarti dia yang nggak sholat atau? Ya kali ya. Bisa jadi. Enggak, itu nyindir. Menurutku Ya, nyindir. mungkin pas dia Kenapa? lagi sholat ada yang rekam-rekam gitu teriak-teriak mungkin. Oh. Harusnya ini dia bicarakan aja ini dengan orang sekitarnya yang memang melakukan itu. Nggak perlu dia tulis di Kompasiana. Itu kan menjadi sangat subjektif. Nah, kalau Dia si Mas Yuda mengeneralisir. nonton, kalau Mas Yuda nonton nih sekarang nih misalnya ketika diupload, apa yang mau disampaikan ke Mas Yuda? Enggak, usernya Mule itu bukan puluhan atau ratusan, tapi jutaan orang. Yes. Dan itu terdiri dari berbagai profesi, karakter, punya tujuan yang berbeda-beda juga, punya kebiasaan yang berbeda-beda. Ya, jadi saya pikir tidak seharusnya kita mengeneralisir dengan gampang kita bikin kriteria seperti ini, kriteria seperti ini. Itu nggak objektif. Banyak teman-teman kita juga yang justru mendapatkan nafkah dari aplikasi ini. Banyak. Aku punya banyak teman yang dia bisa menghasilkan banyak uang gitu secara rutin sepanjang dia bisa mengelola event yang dia ikutin, itu bisa jadi pegangan dia gitu. Justru di usia yang mungkin tidak produktif lagi kalau dia seandainya dia bekerja di bidang yang formal. Bisa jadi ladang ini ya, cari nafkah di Sumo juga. Banyak kok yang begitu. Nah, di samping itu juga banyak juga yang juga bisa produktif di sini, tapi sama sekali tidak mengganggu pekerjaannya di real life-nya. Itu juga banyak, aku banyak menemukan teman-teman itu karena aku kan berteman dengan Smiller itu kan bukan cuma hanya sekedar online, tapi kita di offline-nya juga aku punya banyak teman yang benar-benar kita pada akhirnya kita ketemu, sering meet up juga, kita sering sharing juga gitu. Sejauh ini sih ya karena mungkin circle-nya juga lumayan positif ya di seputar itu nggak ada yang mengalami masalah. Ya, rata-rata yang seumuran aku itu ya justru pada akhirnya circle kita tuh meluas ke keluarga gitu. Jadi misalnya dia bawa suami, dia bawa istri, bawa anak, apa segala macam gitu. Terus dalam circle kita itu karena melihat bahwa pola pergaulan kita itu ternyata positif gitu. Bahkan bisa saling menguntungkan dalam beberapa hal.
yang salah itu bukan aplikasinya, tapi orangnya yang membawa ini ke jalur positif atau ke negatif. Tergantung usernya lah. Balik lagi ya. Penggunanya. Man behind the gun. Balik lagi. Nah itu. Eta. Caca mana Caca nih? Caca ada komentar nggak Caca? Nggak ada tuh. Dia kayaknya online tapi nggak. Nyimak aja nih dia kayaknya ya. Pokoknya jangan salahkan gunnya gitu. Kalau mau salahkan itu gun behind your pants saja. Bukan behind dong, deh. Ikut-ikut Bukan behind dong, inside dong. Inside. Hide in the pants. Nomor 5, ternyata Smule ini bisa jadi candu yang tak nampak. Sosmed itu candu, kita akan dibuat selalu menggunakan sosmed. Sebagai contoh, orang yang sudah kecanduan adalah pengguna aktivitas yang sudah mulai berlebihan. Saya mencoba test case. Oke, dia ngetes nih. Apakah orang sudah pada level ketergantungan? Ketika diminta untuk hapus akun sosmed dia. Dia tidak tahu, maka dia sudah tercipta ketergantungan pada sosmed. Padahal siapa sih yang diuntungkan dari kecanduan ini? Mereka adalah perusahaan aplikasi yang menjual traffic pengguna untuk iklan. Mereka lah yang menikmati manfaat dari dampak buruk yang mungkin timbul dari sini. Ya, lagi-lagi dia tidak, karena belum sempat jemplung ke dunia Smule, dia nggak tahu apa yang terjadi di dalam sini kan. Ada kompetisi, bisa orang banyak dapat banyak uang. Iya. Mungkin, jadi terjadi punya banyak teman. Mungkin nyemplung tapi masih di pinggiran. Permukaan. Udah aku bilang low quality. Iya. Tapi dia test case-nya untuk pengguna Smule atau semua sosial media? Kalau dari ini sih kayaknya untuk semua ini sosmed. Smule kayaknya nih. Kayak tulisan ini. Enggak, untuk semua sosmed. Untuk semua sosmed. Secara khusus yang di tulisannya ini dia nulis tentang Smule gitu. Mungkin ya aku pikir sih ini pengalaman dengan orang pribadi. Aku sih pikirnya begitu. Ya, mungkin dia anti sosmed kali ya. Bisa kan bisa jadi. Yang kedua tadi itu dia anti kapitalisme. Jelas karena dia membenci gitu dengan orang masang iklan. Kenapa? Apa yang salah gitu dengan? Beda kalau misalnya di keuntungan pemilik perusahaan. Nah itu dia. Nah, terus kenapa kalau misalnya kamu merasa dirugikan ya kamu jangan masuk. Benar. Betul. Orang lagi cari uang ya Bang ya, lagi cari rezeki. Ya iyalah. Oh, ini kalau juga kamu mau jadi pelaku pasanglah iklan. Nah, mau jadi pelaku kan tinggal kenapa tidak punya itu kemudian yang kamu iklankan di situ. Yang kita nggak tahu ini adalah background kerjaannya si Mas Yuda ini. Iya. Sebentar, tadi kalau nggak salah ada tulisannya deh. Mas Yuda ini adalah seorang managing director at IT company, interested in entrepreneurship, marketing, business strategy, public policy, IT, social media influencer, cyclist, and runner loh. Dia salah satu social media influencer. Nah ini makanya itu. Jadi how come gitu seorang social media influencer punya passion terhadap IT atau advertising, tapi dia malah anti terhadap aplikasi. Itu kan sesuatu yang kontradiktif. Ya. Mungkin dia mencoba terus gagal. Atau dia managing director terhadap perusahaannya sendiri, di mana karyawannya dia sendiri. Nah, mungkin bisa jadi gitu. Bisa. Oke, poin terakhir. Ternyata dengan sosmed bisa kehilangan privasi. Membuka diri di sosmed sama saja menyebar privasi kita. Semakin tersebar, makin tidak aman dan rawan. Oke lah. Ini oke di sini. Mungkin iya. Satu hal menarik dari diskusi dengan salah satu orang yang ternyata dia tidak memiliki berbagai sosmed, dia berkata hidup saya malah tenang. Bisa banyak waktu untuk melakukan hal yang bermanfaat. Saya cukup bersosial media melalui WA, karena di situ saya dapat berinteraksi dengan keluarga, relasi, teman lama. Siapa bilang data Anda diambil sama Mark Zuckerberg? Iya. Masalahnya kalimat ini keluar dari seorang managing director IT, perusahaan IT loh.
Kan Itu aneh kan? Makanya aku aneh. bilang. Mana? Itu kan dia. Aku sambil ngasap. Apa-apa lah. Apa ya? Jauh ini kita. Ada aja. Sendiri. Gimana Bik? Komentar Dok. Dia katanya bisa hilang privasi dan bahaya cybercrime. Ya kalau dia serampangan pakai HP-nya satu, toh. Bukan cuma karena semul loh. Mungkin di semul dia enggak. Lagi pula menurutku justru kalau yang di semul dia lebih terjaga privasinya kalau terkait dengan misalnya orang mau meretas data finansial emang bisa tidak bisa. lewat itu Enggak. Itu nggak cocok untuk di semul. Justru yang dia misalnya lebih rentan itu misalnya kayak Facebook, Instagram, WhatsApp, atau dia surfing gitu toh, asal klik iya. situs. Wah ini risetnya kurang Java canggih. Misalnya. Nah, itu. Atau dia memfokuskan ke skill tapi dengan membahas dengan media sosial yang lain gitu. Membandingkan terlalu general. Bisa ada ini sih, ada celah sih memang. Kok celahnya gimana? Misalnya kita nih, kadang kan ada beberapa orang yang dia nge-VIP-in lewat orang ketiga nih. Oke, dengan sharing email. Kita nggak pernah tahu siapa orang itu toh. Orang baik bisa dipercaya, iya ada celahnya. Lapsu. Tapi kalau sekarang karena tahu sudah bisa VIP sendiri, VIP sendiri. Tapi ya mungkin begini, mungkin ada juga sih memang orang lugu yang ngasih password sama email itu password dan email yang sama yang dia gunakan untuk terkait dengan kegiatan finansial dia. Gue sih enggak, emang ini kan kita nggak ada hubungannya gitu. Aku punya puluhan email. Yes. Kenapa bisa banyak? Kalau si usernya paham kan harusnya dia membagi kebutuhannya. Ini email ini untuk kantor. Iya. Di email untuk yang bagi yang kantor paham. Toh email untuk nge-player ada 20 gitu kan. Tapi itu yang bagi yang paham. Tapi kalau misalkan kayak teman-teman yang TKW itu kan belum paham masuk ke situnya gitu. Yang dia sangkut pautkan email sama dengan finansialnya. Ya sebagian besar orang lebih memilih yang simpel sih, udah buat semua lah gitu. Ini betul juga nih kata Bang Yus. Sekarang gini juga kayak TKW kan banyak sering jadi korban tuh, ya. Betul. Mereka enggak punya banyak hiburan, akhirnya main semul, kenalan sama orang. Kadang mungkin beberapa ada juga yang mencari jodoh di situ. Ya. Cari jodoh, kenalan sama orang, ternyata predator yang dia ini kan ada sih kayak gitu banyak. Untungnya aku mau nggak predator. Masa sih? Nggak predator semua tapi ya. Kalau di luar mungkin ini apa? Alumni. Residivis ini makanya ya. Residivis. Ya di semua sosmed lah. Nyatanya di Facebook aja ada orang kenalan rupanya mau nikah. Kelaminnya sama gitu kan. Iya. Kejadian. Itu malah nggak tahu beritanya. Ada yang begitu ya? Ada di Jambi nih. Nikah dia ternyata baru tahu ternyata suaminya ya cewek. Suaminya. Ya. Istri. Oh suaminya istri ternyata. Ada yang pakai cowok fotonya ganteng gitu pas mau nikah datang kakek gitu. Tapi aku pernah kejadian ini, aku pernah di pasar ada sampai 5 orang dan itu aku curigain itu lesbi semua. Iya? Beneran. Dalam waktu yang berdekatan ini, jangan-jangan satu grup ini ngapain ini? Walah. Bisa berpikiran kalau mereka adalah satu jenis. Ini potongannya laki semua, tapi cewek. bisa dilihat dari parasnya ini cewek gitu kan. Oke. Jangan-jangan satu grup gitu kan. Share akun kan. Ini kayaknya juga lesbi nih gitu kan. Ada lah banyak kalau yang gitu-gitu banyak di semua banyak. Banyak. Ya. Kesimpulannya.
Apa yang bisa disimpulkan dari materi hari ini? Simpulkan. Dari postingannya Mas Yuda tadi. Oke, Dia sedang belajar posting. menulis. Dia sedang belajar menulis. Nah, Kesimpulannya ya, terus pakai semul aja. Gak ada salahnya juga. Kalau Hiburan kan. dari aku sih buat Mas Yuda main semul, terus cari circle yang tepat gitu sih. Ya. Betul. Pasti insya Allah baik-baik saja. masuklah di Virtuoso dan setelah Anda retake sekitar 1000 kali, baru Anda Nah, ya. paham. Anda harus bagaimana, gitu. Ya. Oke, Mas Yuda kalau nonton video ini, Mas Yuda masuk ke Smule, cari akun Virtuoso underscore-nya 3. Ya, Mas ya, 3 kali underscore 6. ya. 6. 6. Cari, masuk ke Smule, cari akun @virtuoso underscore-nya 6. DM lah salah satu membernya atau DM di grupnya itu. ajak gabung, kasih nomor WA lah, nanti kita ngobrol di WA. kita akan kasih tahu seberapa indahnya dunia Smule dengan sudut pandang masing-masing. Ya. Dan dengan circle yang tepat tentunya ya. Yes. Betul. Ya. Jadi untuk bahasan kali ini dicukupkan tentang media sosial. Apa tadi udah bilang judulnya? Media sosial Smule. Dampak media sosial Smule dalam kehidupan sehari-hari. Kita comot tema ini karena kami semua pelaku Smule, pengguna Smule, dan Mas Yuda sebutkan Smule di postingan ini. Dan isinya juga menarik buat dibahas. Oke? Kita cukupkan ngobrol asik bareng Virtuoso episode pertama. Ya. Asik. Sampai ketemu di episode Dengan selanjutnya. tema yang berbeda. Asik. Dengan tema yang berbeda. Dengan tema yang berbeda tentunya. Dengan orang yang bakalan bertambah banyak lagi.